93,3 FM Sonora Bandung. Selamat sore, kabar baik sahabat Sonora ya. Dan kita ketemu lagi di obrolan kesehatan yang pasti Hakim temani Anda. Seperti biasa setiap Selasa sore, giliran narasumber dokter dari Santosa Hospital Bandung yang akan mengisi obrolan kesehatan sore hari ini untuk edisi hari kedua di bulan Februari 2021. Dan seperti saya sampaikan sebelumnya juga terkait dengan obrolan kesehatan kali ini berkaitan juga dengan COVID-19. Nah, yang pasti kita cari informasi lengkap lagi terkait dengan pelayanan ICU COVID-19 di Santosa Hospital Bandung Kopo. Nah, baik, untuk lebih jelasnya saya sudah tersambung dengan narasumber. Saya coba hubungi beliau, ada direkturnya langsung, Direktur Santosa Hospital Bandung Kopo, ada Dr. Gigi Muhammad Hasan MARS. Oke, mudah-mudahan sudah tersambung nih sekarang ya. Saya coba sapa beliau. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Hakim. Aduh, selamat sore, apa kabar ini, dok? Nah, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat juga, dok. By the way, ini masih di kantor, masih di rumah sakit, dok? Masih di kantor, alhamdulillah masih di kantor. Oke. Kita sampai jam 5, jam 6 di kantor biasanya, Pak. Oke, baru setelah itu bisa pulang lah ya. Pulang, ya. Oke, dok. Ini mohon maaf nih sebelumnya nih mengganggu waktunya juga menjelang pulang ya. Tapi tentu ini ada informasi yang penting juga masyarakat tahu terkait dengan penanganan penanganan atau pelayanan ICU bagi pasien yang bergejala COVID-19, terutama yang masuk ke Santosa Hospital Bandung Kopo, dok. Nah, ini tentu masyarakat juga perlu tahu begitu ya. Nah, yang jelas kalau sahabat Sonora ingin tanya-tanya juga boleh silahkan ya. Ada Dr. Gigi Muhammad Hasan MARS, beliau Direktur Santosa Hospital Bandung Kopo yang akan memberikan informasi juga tentunya ya, berkompeten memberikan informasi segala macam terkait juga dengan fasilitas bagi pasien COVID-19. By the way, saya belum ucapkan dulu selamat atas jabatan barunya nih, dok ya. Seperti iya. Terima kasih Kang Hakim. Sebelumnya di sentral ya. Sebelumnya di sentral ya. Sentral ya. Betul. Oke, baik, dok. Ini terkait dengan penanganan pasien COVID-19. Ini memang hanya ada di Santosa Hospital Bandung Kopo saja atau mungkin di sentral juga, dok? Sedikit saja. Pelayanan COVID di sentral dan Kopo juga melayani. Untuk pasien COVID. Di Santosa Hospital Bandung Kopo ini kami menyediakan pavilion mahkota. Jadi kalau Kang Hakim main-main ke Santosa Kopo, di lahan belakangnya itu ada 2 buah tower. 2 buah tower, kami beri nama pavilion mahkota 1. Itu terdiri dari 6 lantai dengan kapasitas 90 tempat tidur. Kemudian ada pavilion mahkota 2 di tower berikutnya, terdiri dari 5 lantai. Itu dengan kapasitas 60 tempat tidur. Jadi di Santosa Hospital Bandung Kopo ini kami punya 150 tempat tidur untuk pasien COVID. Nah, kemudian saat ini kami membuka satu bangsal ya untuk intensive care khusus pasien COVID. Untuk tahap awal ini kami baru menyiapkan 8 tempat tidur. Gitu. Kedepannya apabila semakin permintaannya semakin tinggi, kita sudah menyiapkan 10 tempat tidur lagi yang akan kami buka. Tentu saja kami nanti akan melihat nanti angka kesakitan dari COVID-19 ini. Oke. Ini termasuk yang pernah saya dengar katanya bakal ada penambahan kapasitas. Ini sudah termasuk ini ke penambahan kapasitas yang baru ini, dok? Iya, ini sudah termasuk penambahan kapasitas yang baru. Ini by the way kalau ada penambahan kapasitas, berarti memang sampai sejauh ini kondisinya yang sebutlah yang harus dirawat begitu ya, harus diisolasi, mereka yang terkonfirmasi positif itu makin kesini makin banyak juga, dok, atau gimana kecenderungan secara umum? Sebetulnya
kecenderungan secara umum jumlah pasien COVID itu semakin hari semakin meningkat. Cuman ini berbanding lurus dengan penambahan tempat tidur di Kota Bandung. Jadi di Kota Bandung ini banyak rumah sakit yang jadi pemerintah sendiri menghimbau supaya seluruh rumah sakit itu setidaknya menyediakan 30% dari kapasitasnya itu sebagai tempat tidur COVID. Gitu. Jadi rumah sakit di Kota Bandung sendiri itu menambah kapasitas tempat tidurnya untuk pasien COVID. Begitu juga di Santosa Hospital Bandung Kopo. Kalau kami tidak 30% ya, mungkin sudah 60% kami dedicate untuk pasien COVID. Gitu. Jadi pasien tuh memang tambah banyak dan itu sudah tersebar di banyak rumah sakit. Namun untuk ICU COVID, tidak semua rumah sakit itu mampu menyediakan ICU COVID. Kenapa? ICU COVID ini punya kekhususan. Pertama, ruangannya harus bertekanan negatif, gitu ya. Itu investasinya cukup mahal dan untuk mengerjakannya juga tidak mudah. Jadi rumah sakit punya tantangan tuh ketika harus membuatkan ruangan ICU COVID. Kemudian investasi alat, ya. Dan alat itu kebanyakan adalah alat-alat yang diimpor dari luar negeri. Ventilator, kemudian monitor, infus pump, sharing pump. Dan di era pandemi ini agak sulit ya kita mendatangkan alat dari mengimpor barang dari luar negeri. Terus kemudian tenaga sendiri, perawat itu harus terlatih khusus ICU. Jadi bahkan perawatnya sendiri pun harus tersertifikasi. Nah, pada era pandemi seperti ini, untuk mendapatkan perawat itu tidak mudah. Sehubungan dengan dibukanya fasilitas ruang rawat inap COVID di mana-mana, perawat saat ini itu menjadi tenaga yang langka. Nah, apalagi untuk mendapatkan perawat yang tersertifikasi COVID. Tersertifikasi perawatan ICU itu sangat sulit. Gitu. Jadi kami membuka ICU ini persiapannya lumayan panjang. Gitu. Jadi kita mempersiapkannya hampir 3 bulan. Wah, cukup lama ya. Disiapkan dari infrastruktur, dari alat-alatnya, sampai kemudian ke SDM-nya kita lakukan pelatihan perawat ICU. Jadi semua itu fasilitas itu ada di Santosa Hospital Bandung Kopo ya, Dok ya? Ada. Alhamdulillah ada. Semuanya ada. Kita menyiapkan ICU kami sesuai dengan standar. Standar. Jadi kalau di Santosa itu budaya kita harus sesuai dengan standar. Jadi kita buka buku, kita buka peraturan menteri, menterinya bilang apa, bukunya bilang apa, itulah yang akan kita kerjakan. Karena standar itu dalam rangka untuk patient safety ya, untuk keselamatan pasien. Jadi goal kami adalah menyelamatkan pasien. Jadi kami harus betul-betul menyiapkan sarana prasarana, SDM dan hal-hal lainnya, prosedur sesuai dengan apa yang distandarkan. Ini sesuai juga dengan tagline-nya Santosa. Saya dengar ada ini ya, ada semacam apa semboyan atau slogan atau tagline gitu. Apa sih? Hospital, friendly and caring. Friendly and caring. Itu penting ya, karena memang bisa memberikan support tersendiri ya untuk mereka yang bekerja di sana ya, Dok. Tentu ya. Iya, betul. Nah, Dok, kalau terkait dengan kondisi atau okupansi keterisian, Dok, di Santosa Hospital Bandung Kopo sendiri seperti apa, Dok? Terutama jadi ICU dan pavilion mahkota tadi itu lokasinya berbeda gitu, Dok, maksud saya? Lokasinya berbeda. Jadi untuk pavilion mahkota itu kita tempatkan di bagian belakang dari Santosa Hospital Bandung Kopo. Itu ada 2 tower. Kemudian untuk gedung ruang rawat inap COVID ini, ICU COVID ini kita letakkan di lantai 3 gedung utama. Gitu. Karena memang untuk pasien ICU ini itu sangat membutuhkan oksigen. Jadi kita menyiapkan oksigen sentral yang mana baru kami punya di gedung utama. Jadi kalau di mahkota kami masih menggunakan oksigen tabung. Tapi kalau untuk di gedung mahkota kita menggunakan oksigen tabung, sedangkan di gedung utama kita sudah menggunakan oksigen sentral. Sehingga ruangan ICU ini memungkinkan kita siapkan di gedung utama. Tapi
Tapi pasien-pasien dan pengunjung rumah sakit Santosa Kopo tidak perlu khawatir. Meskipun ruangan ICU COVID ini kita letakkan di gedung utama, secara akses pelayanan ruangan itu kita pisahkan antara pasien COVID dan pasien bukan COVID. Oke. Itu yang penting itu ya. Itu yang paling penting. Iya, penting karena ketika orang sakit bukan gejala COVID, katakanlah begitu ya, itu ingin berobat jadi malah was-was karena apa? Karena takut kena COVID begitu kan. Jadi sudah ada pemilahan atau jalurnya sendiri sudah diatur ya di Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Betul. Sehingga safe begitu ya. Jadi kami itu memastikan perawatan atau alur pasien COVID dan COVID itu kita pisahkan. Makanya kita dari awal pasien masuk, mungkin nanti kalau misalnya Kang Hakim ini, Kang Hakim mengunjungi Santosa Hospital Bandung Kopo, di pintu masuk itu kita melakukan screening. Jadi seluruh pasien yang akan bertemu dengan dokter itu kita lakukan mengisi formulir screening dan langsung akan dilakukan screening oleh petugas pengendali infeksi di rumah sakit. Jadi kami punya petugas pengendali infeksi. Nah, ketika pasien ini dicurigai COVID, maka kita arahkan ke ruangan rawat jalan khusus COVID. Di sana akan dikaji lebih lanjut. Gitu. Apabila memang dicurigai COVID, maka akan dilakukan pemeriksaan rapid test antibody, rapid test antigen sampai dengan PCR. Jadi yang benar-benar masuk ke dalam gedung ini orang-orang yang tidak ada indikasi COVID. Gitu. Jadi jangan takut kata Bapak Kopo. Betul. Insya Allah aman. Aman ya. Dok, ini kalau terkait dengan fasilitas tadi, Dok, kalau keterisian ruangan kamar bagi mereka yang terkonfirmasi positif COVID, itu keterisiannya berapa persen, Dok? Sudah penuhkah atau masih juga masih bisa menampungkah atau gimana, Dok? Mohon maaf sahabat Sonora ya, saya tampaknya hubungannya terputus ya. Saya coba hubungi kembali beliau. Baik, sudah tersambung lagi rumahnya. Halo dokter, kita lanjut lagi, Dok. Lanjut, boleh, silakan. Tadi mohon maaf saya nggak tahu kenapa tahu terputus tadi. Makanya tadi celingak-celinguk, wah dokter kemana nih? Pas begitu habis pertanyaan nggak langsung hening. Dok, tadi ada pertanyaan saya yang agak tertunda tadi, Dok. Yang pasti kita undang juga ya sahabat Sonora untuk interaksi juga, tanya-tanya tentang fasilitas penanganan pasien COVID di Santosa Hospital Bandung Kopo. Tapi sebelum itu, Dok, tadi yang agak tertunda terkait juga dengan keterisian ruangan bagi pasien COVID-19 di Santosa Hospital Bandung Kopo. Sekarang ini seperti apa? Sudah penuh atau gimana, Dok? Jadi masyarakat perlu tahu ini soalnya. Gimana ya? Jadi gini Kang Hakim. Jadi kami punya 8 tempat tidur ICU COVID. Kita baru membuka 2 tempat tidur. Dan di hari pertama kita buka itu di jam 00. Di jam 00 hari Rabu ya. Jam 00 hari Rabu kita buka 2 tempat tidur dan langsung terisi 2 tempat tidur. Langsung terisi. Dan kami akan membuka lagi menjadi 4 pada hari Rabu besok 4 dan pada hari Senin depan kita akan full di 8 tempat tidur. Dan kami yakin akan langsung terisi karena kebutuhannya sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi, kebutuhannya sangat tinggi dan banyaknya pasien meninggal karena COVID itu memang karena keterbatasan ICU. Gitu. Jadi pasien-pasien COVID ini umumnya adalah pasien-pasien yang kan pasien-pasien pneumonia ya. Pneumonia, kemudian gagal nafas, butuh ventilator, tidak dapat fasilitas sarana yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga pasien meninggal. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Kebanyakan begitu ya. Waduh. Ya, memang itu. Butuh penanganan cepat ya, makanya di intensive care unit itu ICU ya, Dok ya. Ya, betul. Dok, ini juga perlu tahu masyarakat sempat juga muncul anggapan juga bahwa mereka yang perlu dirawat itu kalau memang bergejala ringan gitu maksudnya, itu tidak perlu dirawat, Dok. Tapi gimana kalau dari dokter melihatnya sendiri dari Santosa Hospital Bandung Kopo? Betul. Sebetulnya begini,
untuk gejala ringan itu memang pasien tidak diindikasikan dirawat inap, tapi pasien diindikasikan untuk isolasi mandiri di rumah. Karena perlu diketahui COVID itu sebetulnya adalah self-limiting disease ya. Artinya ketika dia daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa sembuh dengan sendirinya sebetulnya. Nah, kemudian untuk ketersediaan tempat tidur ya di era pandemi ya, kan jadi wabah ya, pandemi, wabah yang mendunia, kebutuhan tempat tidur itu sangat banyak. Akhirnya dari WHO yang kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, pasien-pasien dengan gejala ringan itu diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah, sehingga tempat tidur di rumah sakit itu hanya diperuntukkan untuk pasien-pasien dengan kasus sedang sampai dengan kasus berat. Karena kalau sampai kita memasukkan pasien-pasien dengan gejala ringan, akibatnya nanti pasien-pasien dengan gejala sedang sampai dengan gejala berat itu tidak dapat tertolong, sehingga mengakibatkan angka kematian akibat COVID itu menjadi tinggi. Sehingga yang ringan-ringan sudah di rumah saja gitu. Kemudian ketika di rumah ada perburukan, semakin sesak, demam, segera ke rumah sakit. Gitu. Untuk mereka yang tidak bergejala tadi atau mungkin yang bergejala ringan tadi, Dok, apakah untuk sisi pembiayaan juga ditanggung BPJS juga, Dok? Nah, untuk pembiayaan pasien COVID ini tidak ditanggung oleh BPJS. Karena BPJS itu tidak menanggung penyakit akibat wabah. Oleh karena itu, pembiayaannya langsung ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dalam aturan pembiayaan pasien COVID itu, untuk yang gejala ringan itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Sehingga ketika kita menemukan pasien-pasien dengan gejala ringan, kemudian ingin dirawat, maka itu menjadi tanggung jawab pasien sendiri. Karena BPJS tidak menanggung itu ya. Dan Kementerian Kesehatan juga tidak menanggung. Karena memang kita dipaksa untuk isolasi mandiri di rumah. Sebenarnya rumah sakit itu memberikan kesempatan kepada pasien-pasien yang lebih membutuhkan, sedang sampai dengan berat. Sedang sampai berat ya, itu yang memang sedang sampai berat di cover lah gitu ya, kurang lebih gitu ya. Dok, kalau memang tadi yang tidak yang bergejala ringan lah, sebutlah begitu, lalu disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, Dok. Kalau untuk minta dipanggil gitu misalnya dokternya, mungkin nggak sih, Dok? Bisa nggak sih, Dok? Santosa Hospital Kopo dipanggil datang ke rumah gitu? Kami belum punya layanan home care ya. Gitu, Jadi layanan home care, jadi belajar dari Santosa Sentral ya, yang sudah akreditasi internasional itu. Kami sudah terakreditasi internasional 2 kali ya. Jadi untuk ketika kita mempunyai layanan home care, itu kita punya PR memastikan layanan di rumah itu sama dengan layanan di rumah sakit. Dan karena kami tidak mampu, belum mampu untuk memberikan layanan sama persis di rumah, akhirnya kami memilih belum melakukan layanan home care. Gitu. Karena kita harus menjamin mutu di rumah sama di rumah sakit itu sama, dan itu tidak mudah, sangat sulit. Betul ya. Ada banyak syarat yang harus dipenuhi begitu kriterianya. Harus dipenuhi kriteria itu. Sangat sulit untuk dipenuhin. Baik, Dok, next lagi nih, Dok. Sekarang kan terkait juga dengan masa PSBB yang diperpanjang, paling tidak belum lagi sampai dengan 8 Februari inilah paling tidak lah ya, Dok. Kan itu pemerintah sudah menerapkan PPKM atau PSBB proporsional dan seterusnya, dan bahkan mungkin nanti juga setelah 8 Februari kita nggak tahu ya, apa diperpanjang lagi atau mungkin justru lebih ketat lagi gitu ya. Ini kalau dari dokter, terutama dari Santosa Hospital Bandung Kopo begitu ya, buat masyarakat gitu ya, apa saran dokter gitu, Dok, supaya berpartisipasi juga, yuk kurangi angka kasus COVID gitulah ya. Itu kalau dari dokter sarannya apa, Dok, buat masyarakatnya? Halo, Dok. Mohon maaf Sobat Sonora ya, tampaknya ada gangguan komunikasi lagi, atau terputus ya.
Baik, sahabat Sonora, kita lanjut lagi bersama Dr. Gigi Muhammad Hasan MIRS, Direktur Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Tadi udah 2 kali nih terputusnya, kurang enak nih, Dok. Mohon maaf nih, saya juga nggak tahu nih, Dok ya. Bukan. Sinyal kurang bersahabat. Sinyal. Kayaknya sinyalnya kena PSBB juga nih sinyal. PPKM. Kena pembatasan juga nih kayaknya nih. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi yang agak tertunda sedikit ya. Kalau diperpanjang sekarang kan sampai 8 Februari saja. Supaya apa saran dari dokter buat masyarakat supaya yuk berpartisipasi lah untuk menekan, mengurangi terjadinya angka kasus COVID baru begitu ya. Apa saran dokter, Dok? Buat masyarakat. Saran kami kepada masyarakat harus patuh ya dengan 3M ya. Nah, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Itu adalah cara yang paling mujarab untuk mencegah tertular virus COVID-19. Jadi sebisa mungkin ya mengurangi aktivitas juga ya di luar rumah. Kalau misalnya tidak terlalu perlu ya tidak usah keluar rumah, atau ya meminimalkan kontak lah dengan orang ya. Jadi kalau misalnya bisa secara online ya secara online gitu ya, belanja ke pasar kalau bisa online ya online gitu ya. Kan sekarang sudah banyak ya aplikasi ojek online gitu. Ya, betul ya. Pakai masker udah paling penting itu, mencuci tangan, hindari menyentuh wajah. Wajah, mulut itu harus dihindari, wajah, mulut, muka itu sebisa mungkin tidak disentuh. Oke, paling tidak itu yang bisa masyarakat lakukan ya, mengurangi mobilitas, aktivitas di luar lah gitu ya. Terus apalagi kalau nggak sehat-sehat banget, mendingan nggak usah keluar juga kayak gitu kan. Ya betul. Ketika daya tahan tubuh kita sedang turun, sedang sakit, wah itu kita sangat mudah terpapar virus COVID ya. Nah, menjadi sakit. Itu dia ya, lebih mudah terserang begitu ya, karena imunitas lagi turun gitu kan, lagi down. Betul. Dok, buat masyarakat nih yang pengen tes antigen, tes PCR. Dia negatif atau positif COVID begitu ya. Di Santosa Hospital juga ada layanan yang terbaru saya dengar, ada layanan lewat drive-thru. Seperti apa nih, Dok? Kita layanannya walk-through, bukan drive-thru. Walk-through Gitu ya. Jadi walk-through itu berbeda dengan drive-thru. Jadi kalau drive-thru itu petugas kami akan datang ke mobil-mobil pasien gitu ya. Kalau walk-through itu pasien parkir, kemudian menuju ke, kami menyiapkan tenda. Tenda di dalamnya itu kita siapkan bilik swab chamber namanya, atau bilik swab. Jadi petugas kami itu mungkin kalau Kang Hakim ingat ya, zaman dulu kan ada ya kios telepon gitu ya. Betul. Yang dikurung kaca ya, petugasnya ada di dalam ruangan tersebut. Ruangan tersebut ada lubang, tangan 2 keluar, nah itu untuk mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan dari pasien. Gitu. Jadi kalau menggunakan drive-thru itu kami tidak memilih itu karena resiko penularan. Karena petugas akan pindah dari mobil satu ke mobil yang lain. Ya, betul. Ya, itu akan misalnya pasien pertama positif, itu akan memindahkan virus dari mobil satu ke mobil yang lain. Jadi kami menyiapkan bilik chamber, pasien lah yang akan datang. Gitu. Dan kami pendaftarannya bisa secara online. Pendaftaran secara online, pembayarannya juga secara online, transfer. Jadi pasien datang hanya untuk daftar ulang, lalu diambil swab, kemudian hasilnya akan kirimkan via email. Gitu. Jadi mencegah kerumunan dan pasien juga tidak perlu berlama-lama di rumah sakit. Dan untuk pendaftaran itu bisa tanya-tanya juga, ada nomor kontak yang bisa dihubungi mungkin? Ada nomor kontaknya. 0811 238 9004 ya, Dok ya, kalau tidak salah. Iya, betul. Itu juga bisa diakses di website Santosa atau dalam Instagram atau Facebook Santosa. Ada barcode di sana, nanti bisa di-scan. Kita bisa melakukan pendaftaran dengan melakukan scan barcode tersebut. Dan sekali lagi walk-through ya, bukan drive-through ini. Betul. Jadi walk-through untuk pemeriksaan rapid antigen. Rapid antigen dan juga PCR. Nah ini areanya, tepatnya lokasinya berada di area di pintu masuk boom gate parkir.
Oke. Portal parkir, nanti kalau masuk di sebelah kanan sudah ada tenda hijau, bukan tenda biru ya, tenda hijau. Tenda hijau khasnya ada prasmanan biasanya kalau tenda biru. Nanti di sana tidak membutuhkan waktu lama Kang Hakim. Kita buka dari jam 8 sampai dengan jam 14. Pasien datang di swab, hasilnya 1-2 jam sudah keluar dan akan dikirimkan langsung via email. Oke. Itu untuk yang rapid antigen. Rapid antigen. Untuk yang untuk yang PCR, H+1 akan keluar. Oke. Ya. Jadi sekarang ada 2 jenis ya, Dok? Ada 2 jenis, rapid antigen sama PCR. Untuk PCR sendiri kita mengupayakan mudah-mudahan dalam akhir bulan Februari ini kami sedang menambah alat PCR dan menambah ruangan baru. Harapannya ke depan kita bisa same day service atau 1 hari langsung selesai. Oke. Jadi pagi di swab, 4 jam keluar hasil. Oke. Begitu. Dan ini kalau biaya, Dok, masing-masing? Kalau biaya untuk rapid antigen itu 250.000 sesuai dengan aturan pemerintah, dan PCR itu 900.000. Oke. Nah, ke depan kita akan turunkan harganya nih setelah kita punya mesin yang baru, Kang Hakim. Mudah-mudahan akhir bulan Februari kita bisa launching. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan ya. Karena, jadi selain kita memberikan kemudahan akses ke pelayanan, kami juga memberikan harga yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandung. Ya, betul sekali. Karena ini memang dari sahabat Sonora juga banyak yang mengeluhkan juga soal biaya, terutama ini kok hampir ada yang 1 juta katanya, tapi 900.000 kan maksimal ya, Dok ya. Itu sesuai aturan dari pemerintah gitu. Kemudian kalau tingkat akurasinya, Dok, RT-PCR dengan rapid antigen ini apa perbedaan mendasarnya, Dok? Jadi golden standard untuk menegakkan diagnostik COVID-19 itu menggunakan PCR. Nah, PCR itu pemeriksaannya berbasis molekular. Jadi di situ kita bisa melihat ada atau tidaknya RNA dari virus COVID. Nah, itu DNA. Cuman COVID itu kita sebutnya RNA. Jadi diketahui persis ada atau tidaknya RNA virus COVID. Jadi kalau dari hasil PCR-nya itu positif, itu sudah pasti positif COVID. Gitu. Nah, tapi kalau rapid test antigen, dia secara spesifitasnya itu sudah bagus. Tapi secara sensitivitasnya itu tidak 100%. Jadi masih bisa terjadi false positif atau false negatif. Jadi positif palsu atau negatif palsu. Gitu. Jadi masih bergantung dengan jumlah virusnya, kemudian kondisi pasiennya gitu. Tapi untuk rapid test antigen ini umumnya ketika positif, maka ketika dilakukan konfirmasi dengan RT-PCR, biasanya umumnya itu hasilnya sama, positif. Tapi kalau negatif, masih ada kemungkinan negatif palsu. Gitu. Makanya untuk menegakkan diagnosa COVID itu selalu menggunakan RT-PCR. Oke. Dok, ini kalau tadi dokter sudah jelaskan juga ya, safety untuk mereka yang akan memeriksakan diri lah ke Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Baik yang mungkin nanti ada pemeriksaan ternyata bergejala COVID, ada diarahkan juga tentunya ya. Ada alurnya, kemudian yang tidak bergejala COVID pun tetap bisa safe, bisa aman juga untuk menjalani pengobatan gitu ya. Iya, betul. Nah, kita ingin tahu bagaimana dengan SDM dari Santosa Hospital Bandung Kopo-nya sendiri. Sejauh mana SOP yang diterapkan supaya tetap safe juga mereka ya, para dokter, perawat. Tentu ada SOP yang khusus juga kan terkait dengan penanganan pasien COVID ini, Dok. Iya, betul. Jadi kalau di Santosa Hospital Bandung Kopo, kami mempunyai standar APD atau standar alat pelindung diri yang kami adopsi dari Kementerian Kesehatan. Jadi di Santosa itu kami membagi karyawan itu menjadi 3 zona. Ada zona hijau, kemudian zona kuning, sampai dengan zona merah. Jadi APD-nya kami sesuaikan. Misalnya zona hijau di bagian pendaftaran, bagian customer service, itu karyawan hanya cukup menggunakan masker medis gitu. Tapi untuk yang di zona kuning, untuk perawat, bidan, tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien, kita akan memberikan masker medis ditambah dengan
face shield ditambah dengan gaun. Jadi bajunya itu kayak diberikan rompi, seperti baju bedah gitu, gaun. Nah, untuk yang di zona merah itu maskernya bukan masker bedah, tapi kita menggunakan masker N95 yang punya tingkat daya filter atau daya saringnya lebih. Daya filternya itu 90%. Nah, kemudian kita berikan Google atau kacamata. Dan untuk pasien-pasien yang di zona merah itu kita wajibkan melakukan rapid antigen. Jadi misalnya pasien yang akan melakukan tindakan pembedahan, operasi, karena ketika operasi itu ada namanya tindakan intubasi, membuka jalan nafas, itu akan menghasilkan aerosol. Jadi sebelum kita lakukan tindakan operasi, pasien itu kita wajibkan rapid antigen. Jadi ketika misalnya rapid antigennya positif, kemudian operasinya itu tidak emergensi, kita akan tunda operasinya, kita perbaikin dulu keadaan COVID-nya. Sampai negatif, baru kita akan melakukan operasi. Nah, seandainya pasiennya positif dan operasinya itu emergensi, maka kita punya protokol supaya petugas kami tidak tertular dari pasien. Gitu. Jadi kami memastikan karyawan kami sehat. Jadi yang sakit tidak boleh masuk. Yang bergejala COVID wajib melakukan rapid antigen minimal atau PCR. Gitu. Untuk silakan Dok. Wajib ya pokoknya. Wajib. Dok, untuk mereka perawat atau dokter yang beraktivitas di zona merah itu tadi ya, Dok ya. Itu kan pakai baju hazmat ya, Dok ya? Iya, betul, pakai hazmat. Itu perlindungan maksimal lah katakanlah begitu ya, Dok ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Itu berapa lama sih mereka ini, para tenaga medis ini pakai pakaian hazmat ini? Berapa jam? Kalau kami, mungkin saya beri contoh di ICU saja. Jadi di ICU itu kita menyiapkan dipegang oleh 2 perawat. Shift ya. Jadi satu hari pasien itu akan dipegang oleh 6 perawat. Satu shift itu 8 jam. Jadi ada 1 perawat yang ada bersama dengan pasien. Dia akan menggunakan hazmat. Kemudian perawat 1 lagi ada di luar ruangan melakukan pendokumentasian, mencatat obat-obat yang diberikan, mencatat perubahan keadaan hemodinamik pasien seperti itu. Nah, 4 jam itu akan bertukar. Teman yang pendokumentasian akan masuk ke dalam, yang di dalam akan keluar. 8 jam ya jadinya? 8 jam, jadi 4 jam. Itu kan nggak boleh nggak boleh ke kamar kecil misalnya dibuka dulu, nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi sebelum bertugas harus buang air kecil dulu, harus selesaikan dulu. Bahkan makan minum pun nggak bisa, Dok ya, kalau udah pakai. Oh gitu ya? Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Waduh. Karena beresiko ya, ketika makan minum ada udara masuk gitu kan, itu beresiko ya. Karena untuk menggunakan baju APD ya, baju hazmat itu ada tekniknya. Dan bahkan melepas juga ada tekniknya. Jadi ketika seorang petugas, seorang perawat melepas baju APD itu harus didampingi oleh 1 orang lagi yang menjadi supervisi. Dimulai membuka sarung tangan, ayo buka maskernya. Ada yang menyemprotkan desinfektan, menyemprotkan hand rub untuk cuci tangan. Jadi justru bagian yang paling kritis itu adalah ketika membuka hazmat. Jadi kami disiapkan poster besar untuk dilihat oleh petugas, dan juga ada temennya untuk melihat, memastikan langkah-langkahnya sudah benar. Gitu. Setelah dilepas, baru petugas wajib mandi. Wajib mandi. Jadi kami siapkan kamar mandi, ada shower dilengkapi dengan air panas, gitu ya. Jadi alur ICU itu cukup kompleks. Jadi kita siapkan tempat tidur pasien, ada alur petugas masuk, ada alur pasien masuk, alur pasien pulang, alur petugas pulang. Itu kita semuanya terpisah. Alur petugas mandi itu ada, sampai petugas memakai kembali baju yang dia bawa dari rumah. Ada baju gantinya. Itu masyarakat perlu tahu, saya pikir, karena ketika mengabaikan protokol kesehatan, maka para dokter atau tenaga kesehatan itu
yang begitu tuh harus melakukan hal yang begitu, yang ternyata nggak sesimpel yang mungkin banyak orang pikir ya. Pakai baju hazmat itu bukan seperti pakai kayak jas hujan kalau ini kan. Itu banyak aturan nih. Untuk menjalankan hal tersebut itu kami melakukan simulasi. Hampir 3 hari kami simulasi dan itu kami record di video. Kami record di video supaya semua orang punya pemahaman yang sama. Jadi kita buatkan simulasi, seluruh petugas, perawat, dokter, petugas gizi harus melihat video tersebut. Jadi tidak memastikan prosesnya berjalan secara konsisten dan benar. Menarik dok, karena yang pasti luar biasa juga ya, karena kan ini si virus ini kan nggak kelihatan ya, jadi harus berperang lawan sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya. Itu sulitnya COVID itu ya. Betul. Dok, ini kembali ke fasilitas tadi dok yang ada di Santosa Hospital Bandung Kopo ya, dan sahabat Sonora sekali lagi kalau untuk rapid antigen dan RT-PCR itu bisa Anda manfaatkan layanan walkthrough di Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Itu kalau lokasinya, kalau boleh saya gambarkan sedikit ya, keluar gerbang tol Kopo itu belok kiri dan nggak jauh dari situ ya, Santosa Hospital Bandung Kopo bisa kelihatan gedungnya lah. Betul. Gitu ya. Dari sebelum pintu tol sudah kelihatan gedungnya hijau. Betul. Ada juga gedung Comprehensive Cancer Center itu sudah terlihat. Iya, betul. Ya, kalau dari arah Soekarno-Hatta ya, Jalan Soekarno-Hatta berarti sebelum tol. Gitu ya. Sebelum tol Kopo. Nah, kalau keluar tol Kopo ya tinggal belok kiri kalau kebetulan dari luar kota gitu misalnya. Dok, ini kembali ke fasilitas tadi, Dok. Kira-kira kalau untuk yang yang perlu rawat inap, Dok. Tentu dari sisi biaya juga mungkin ada yang bisa diinformasikan buat masyarakat supaya ada gambaran gitu, Dok. Untuk pasien dengan COVID ya. Untuk pasien dengan COVID, untuk rawat inap 100% ditanggung oleh pemerintah. Lewat Kementerian Kesehatan. Itu yang positif COVID ya. Iya. Kecuali untuk yang gejala ringan ya. Gejala ringan, kemudian di rumah tidak ada tempat untuk isolasi mandiri, ingin dirawat, maka itu menjadi tanggungan pribadi, karena pemerintah tidak menanggung. Jadi ada regulasinya, memang tidak ditanggung oleh pemerintah. Ada sih, kami punya beberapa pasien yang memang mereka terkendala, tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, karena rumahnya mungkin terbatas, fasilitasnya banyak orang, ada orang tua, ada anak-anak, jadi mereka memilih, gak apa-apa saya di rumah sakit, saya bayar, yang penting keluarga saya aman. Ada juga seperti itu. Ada yang gitu ya. Nah, dok, kalau untuk yang pasien yang bukan COVID atau jam besuk jam besuk itu masih boleh, dok, kalau di masa sekarang ini pandemi? Jam besuk sejak pandemi kita tidak ada jam besuk. Tidak hanya di Santosa Kopo ya, saya rasa di seluruh rumah sakit. Seluruh rumah sakit ya. Jadi ke yang bukan COVID pun ya, ke pasien yang bukan COVID dan dirawat, itu tidak ada jam besuk ya sampai dengan sekarang ini ya? Tidak ada. Karena nanti terjadi penularan ya, misalnya pembesuk tadi kena COVID, waduh, nanti jadi klaster berbahaya sekali. Nah itu dia, mengerikan juga ya. Jadi kami tidak memperbolehkan besuk di Santosa Hospital Bandung Kopo. Dok, ini pertanyaan agak ini sedikit lah, intermezzo dikit. Kan nanti kalau dokter di zona merah misalnya kan pakai baju hazmat tuh sama tuh kelihatannya. Kira-kira ada cirinya nggak sih supaya membedakan dokter A, dokter B gitu? Jangan-jangan salah dokter gitu. Salah panggil. Kita tulis dengan spidol di punggung. Oh gitu, Jadi itu ditandai ya gitu ya, dok ya. Halo, dok. Aduh, tampaknya. Saya coba sambung lagi beliau ya. Stay tune. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita sudah tersambung kembali dan langsung saja ke Dr. Muhammad Hasan, Dr. Gigi Muhammad Hasan MRS, Direktur Santosa Hospital Bandung Kopo ya. Keputus lagi, Dok. Aduh, mohon maaf nih. Tiap break. Halo, Dok. Ya. Saya pikir hilang lagi. Dok, kita di menit terakhir nih, Dok. Yang jelas fasilitas mungkin ada juga yang tadi yang perlu ditambahkan barangkali. Silakan. Ya, fasilitas mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi ICU itu
dipimpin ya, atau dokternya itu khusus. Jadi di pasien itu dilayani oleh dokter intensivis. Jadi itu dokter anestesi, subspesialisasi intensive care. Jadi punya kekhususan, gitu ya. Kemudian untuk di ICU sendiri itu ada alat-alat yang wajib tersedia, seperti monitor, kemudian ventilator ya. Ini mungkin akhir-akhir ini masyarakat awam sering dengar ya ventilator ya. Betul. Selain ventilator tadi ada monitor, kemudian ada defibrilator, kemudian ada pompa infus, kemudian ada siring infus ya, siring pump. Dan di ICU kami itu dilengkapi dengan alat cuci darah. Jadi tidak hanya ventilator mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat umum ya. Ada beberapa alat besar yang wajib kami sediakan. Selain itu untuk tempat tidurnya juga khusus ya. Jadi tempat tidurnya kami lengkapi dengan matras anti dekubitus ya. Kemudian selain dokter intensivis tadi, perawatnya juga perawat khusus. Jadi tidak sembarang perawat. Jadi kami kalau bercanda di rumah sakit itu perawat ICU itu adalah perawat yang paling tinggi kastanya kami bilangnya. Kenapa? Karena semua perawatan itu dilakukan di ICU. Semua keilmuan perawat itu lengkap ada di ICU. Jadi kalau perawat jalan, perawat inap biasa itu berbeda tindakan asuhan keperawatannya. Tapi kalau di ICU semuanya itu lengkap. Sehingga perawat ICU ini mempunyai kekhususan. Sehingga perlu dilakukan sertifikasi perawat ICU. Dan Santosa Hospital Bandung Kopo punya itu ya, gitu ya. Punya itu. Dan kami menyiapkan itu sesuai dengan standar, sesuai dengan buku, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dok, satu lagi pertanyaan tadi agak tertunda saya. Dari sekian banyak yang tengah dirawat pasien COVID, Dok, mungkin ada catatan yang sembuh dan bisa pulang gitu, Dok? Kami mempunyai 150 tempat tidur ya, total khusus untuk pasien COVID ya. Rata-rata pasien kami itu 1 bulan itu mencapai 250 sampai 300 pasien tiap bulannya. Pasien. Dan pasien kami yang meninggal itu rata-rata 5 sampai dengan 7 pasien tiap bulannya. Yang lainnya itu alhamdulillah sembuh. Dan rata-rata dirawat dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu. Alhamdulillah sudah boleh pulang. Gitu. Jadi insya Allah kami juga melakukan perawatan sesuai dengan yang menjadi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan pasien-pasien kami yang meninggal itu umumnya punya komorbid. Jadi pasien dengan kanker, kemudian pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan dengan asma, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, atau hipertensi tidak terkontrol gitu. Untuk pasien-pasien yang lain, alhamdulillah sampai saat ini semuanya sembuh. Syukurlah gitu ya. Semuanya sembuh. Jadi kalaupun kena COVID ya nggak usah khawatir. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker. Jadi kita harus melindungi orang lain juga, tidak hanya melindungi diri ya. Karena ketika kita tidak menggunakan masker, kita bisa menyebabkan orang lain menjadi sakit. Nah, itu. Jadi bukan bukan hanya yang bersangkutan yang kena, ya maaf ya amit-amit gitu Dok ya, yang kena COVID gitu. Tapi juga itu lingkungan sekitar bakal belum lagi anggota keluarga lain juga bakal jadi kena dampaknya juga, jadi repot juga kan. Betul ya. Jadi karena saya masih muda kan juga sembuh kena COVID nggak apa-apa lah. Tapi pikirkan di rumah ada orang tua, ada yang sakit atau di mana-mana ya. Kita ketemu orang di area publik juga. Kasihan.